Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Eksekusi lahan sengketa yang dijadikan ruko tempat usaha di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur diwarnai aksi perlawanan dari pihak penyewa dengan ratusan petugas kepolisian yang mendampingi juru sita. Informasi lain, asyik bermain game online di depan sebuah warung, dua remaja di Bekasi, Jawa Barat menjadi nyaris korban jambret bersenjata tajam. Beruntung keduanya sigap kabur dan minta tolong sehingga para pelaku kabur tanpa berhasil membawa kabur ponsel korban. Dari rekaman kamera pengawas milik sebuah warung di Bekasi, Jawa Barat, kedua remaja ini asik bermain game online di ponselnya tanpa mengindahkan kondisi sekitar. Tak lama berlangsung, datang dua orang naik sepeda motor yang berusaha merampas ponsel salah satu korban sambil mengeluarkan senjata tajam jenis celurit. Pelaku sempat membacok korban tetapi dapat dihindari dan korban langsung berusaha kabur sambil berteriak minta tolong. Pelaku akhirnya kabur tanpa berhasil membawa barang rampasannya. Meski kasus ini baru sekali terjadi, warga sekitar menyebut kawasan Jalan Bekasi ini rawan kejahatan terutama di malam hari. Kalau yang di sini sekali ya, yang di lokasi ini baru sekali. Mungkin yang di sebelah sana udah berapa kali, udah sering lah kalau untuk daerah sini ya. Oh, daerah Kalibaru ini sering ya Bang ya? Tapi kalau malam ini emang rawan ya, apa seperti apa Bang? Ya agak sedikit rawan. Para pelaku masih remaja dan berbekal senjata tajam tersebut diduga sudah kerap beraksi. Warga berharap petugas kepolisian berpatroli di jam-jam dan lokasi yang rawan tindak kriminal sebagai bentuk pencegahan aksi kriminal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, dua bidan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai tersangka kasus aborsi anak di bawah umur. Hanya dengan membayar 5 juta rupiah, seorang siswi kelas 1 SMA dapat menggugurkan bayi hasil hubungan gelap. Dua bidan yang bekerja di klinik swasta di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ditangkap tim Buser Polsek Mandonga karena tersangkut kasus aborsi anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMA kelas 1 di Kota Kendari. Kedua bidan tersebut, SS usia 34 tahun dan WA usia 24 tahun dibayar 5 juta rupiah untuk memuluskan proses aborsi yang diminta oleh keluarga si ibu jabang bayi. Penangkapan dua bidan hasil pengembangan dari penangkapan 4 tersangka sebelumnya yang merupakan satu keluarga. Kasus ini bermula dari ditemukannya sesosok mayat bayi perempuan yang telah membusuk di Jalan Mekar, Kelurahan Punggolangka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Setelah melakukan pengembangan, petugas akhirnya menangkap pelaku pembuang janin ini. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan barang bukti, 1 buah skop, 2 buah jenis obat penahan nyeri, alat infus, suntik, dan kain spray yang digunakan untuk bersalin. Jadi bidan SS ini bidan pelaksana ya, jadi dia sudah 13 tahun jadi bidan. Kalau yang satunya lagi, ini baru 2 tahun bidan WY ya. Bidan W ini baru 2 tahun, jadi sifatnya membantu dalam proses persalinan terhadap NR. Dari uang 5 juta tadi, kemana dia? Mereka bagi dua kan itu seperti apa ini bidan? Nah, itu masih kita lakukan pendalaman yang dari hasil 5 juta, karena yang 5 juta itu dia bayarnya 2 kali. Keenam tersangka kini mendekam di sel tahanan Polsek Mandonga dan akan dikenakan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara YD yang menghamili NR di luar nikah dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Ya, saat ini kita telah terhubung dengan Kompol Muhammad Salman, Kapolsek Mandonga Kendari. Selamat siang, Pak Kompol Salman. Selamat siang, Mbak Safa. Ya, Pak Salman, ini sudah sejak kapan bidan ini melakukan praktik aborsi ilegal dan sudah berapa orang yang menjadi korban atau melakukan aborsi di tempat ini? Ya, baik Pak. Jadi bisa saya jelaskan bahwa bidan SS ini dia bekerja sebagai bidan itu kurang lebih sudah 13 tahun.
Ya, namun dalam penggalian kami, dalam penyelidikan kami, bahwa dari keterangan tersangka SS bahwa dia baru pertama kali untuk melakukan ini. Jadi dia hanya sifatnya membantu terhadap NR, dikarenakan NR ini masih anak berumur 15 tahun dan masih sekolah kelas 1 SMA. Oke, Pak Salman, bagaimana kemudian awalnya pengungkapan praktek aborsi ini bisa terungkap, Pak? Baik, jadi awalnya dapat saya jelaskan, Mas Dapi. Berawal pada hari Kamis, di mana warga Puatu, Kota Kendari, menemukan sesosok janin berjenis kelamin perempuan. Pada saat itu juga kami dari Polsek Mandunga melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi di TKP. Setelah itu kami mendapatkan keterangan dari saksi bahwa ada pemilik tanah yang datang ke tempat tersebut bersama seorang laki-laki dan membawa skop. Setelah itu kami melakukan pencarian terhadap orang tersebut, lalu kita mengamankan orang tua dari NR yang telah mengubur janin tersebut. Selanjutnya kami penyidik dari Polres Mandunga melakukan pemeriksaan, lalu kita menanya terhadap pelaku aborsi ini, siapa yang melakukan atau yang menghamili terhadap dirinya, dan dia tunjuk ada pacarnya yang berinisial YD. Selanjutnya NR ini menyampaikan kepada penyidik bahwa dia awalnya terjatuh di kamar mandi, setelah itu dia keguguran. Namun pada saat kita melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara, di mana salah satu dokter menyampaikan kepada kami bahwa pada saat proses persalinan itu dibantu secara medis. Ya, di mana tangan NR itu ada bekas infus dan suntikan di paha. Ya. Nah, selanjutnya, ya. Baik, Bagaimana, total sudah berapa orang yang ditangkap dan menjadi tersangka dan apa peran mereka masing-masing, Pak? Ya, jadi untuk total tersangka yang telah kami amankan itu berjumlah 6 orang. Untuk pelaku adalah NR yang 15 tahun ini, dan YD itu yang menghamili, yaitu kita terapkan Undang-Undang Perlindungan Anak. SS dan WA adalah bidan. Kita terapkan pasal 194 Undang-Undang Kesehatan. Baik, terakhir Pak Salman, barangkali dari pengungkapan ini apakah ada indikasi praktek-praktek juga mungkin klinik-klinik aborsi ilegal yang memang menjadi jaringan dari praktek ini? Ya, jadi untuk keterangan SS kepada kami, bahwa dia sifatnya hanya membantu dalam proses persalinan dan dia tidak pernah melakukan aborsi. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Salman, Kapolsek Mandunga sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat siang. Pemirsa, eksekusi lahan sengketa yang dijadikan ruko tempat usaha di Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur diwarnai aksi perlawanan dari pihak penyewa dengan ratusan petugas kepolisian yang mendampingi jurusita. Pihak penyewa ruko menolak eksekusi dengan dalih sengketa belum ingkrah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi pihak jurusita tetap bersikukuh untuk menjalankan eksekusi. Sehingga saat ratusan personel gabungan dari sektor Jatinegara, Jakarta Timur berusaha merangsek ke ruko, pihak penyewa melakukan perlawanan. Hingga akhirnya terjadi aksi saling dorong antara petugas dan penyewa ruko. Pihak penyewa pun kalah jumlah dan petugas akhirnya berhasil mengeksekusi dan mengosongkan 5 ruko di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur yang dijadikan tempat usaha ini. Pemirsa, aksi bajing loncat mencuri velg ban dari dalam dump truck yang melintas di kawasan Kayu Putih, Kota Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengguna jalan. Pelaku yang berjumlah 3 orang sempat diketahui kernet truk namun berhasil kabur dengan barang curiannya. Dalam rekaman video amatir, 3 orang pemuda di dalam truk tersebut merupakan bajing loncat.
Mereka mencuri 2 buah velg ban dari dump truck di kawasan Kayu Putri, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Salah seorang pelaku bajing loncat sempat membawa kabur 1 buah velg. Disusul 2 rekannya yang menurunkan velg ban lainnya. Namun diketahui kernet truk hingga ketiga pelaku bajing loncat berhasil kabur. Aksi bajing loncat di kawasan Kayu Putih ini rawan terjadi. Para sopir yang melintas di kawasan ini mengatakan tidak berani mengendarai truk sendiri karena sering melihat dan mendengar aksi kriminal seperti bajing loncat hingga pemerasan dari pemuda setempat. Awal lah, kalau tangkap orang sudah. Cepat tangkap bang ya? Nah, biar enak aja lagi. Kalau lewat di sekitaran Kayu Putih itu pernah bang? Pernah bang, cuman lewat situ nggak berani sendiri bang, berdua. Oh, karena udah tahu banyak bang ya? Perawat bang. Jadi harapannya bang gimana bang sama petugas? Tangkap aja bang. Supaya aman nyaman bang ya? Biar enak menangkap. Para sopir truk berharap pihak kepolisian dari Polsek Medan Labuhan dan Polres Pelabuhan Belawan membangun posko khusus kejahatan bajing loncat dan sering melakukan patroli di jam-jam rawan serta menangkap para bajing loncat yang meresahkan sopir truk. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Tidak hanya sopir yang merasa terganggu dengan adanya bajing loncat juga meresahkan pedagang. Sudah bersama kami Bapak Abai, beliau adalah pedagang di Medan Deli yang kerap dicuri dagangannya oleh bajing loncat. Selamat siang Pak Abai. Siang, Pak. Pak Abai, informasinya dagangan Anda ini sering dicuri oleh bajing loncat. Betul begitu Pak, bisa diceritakan? Benar, Pak. Kemarin di saat saya lewat di sana, saya mengendarai beca. Nah, kebetulan di saat lewat rel, itu becak terasa berat. Jadi saya noleh ke belakang kan. Itu posisi tangan dia satu memegang becak, dan satu lagi mengambil becak. Mengambil barang saya. Dan di saat saya menoleh, mereka pergi. Dan disitulah saya berbalikkan becak, saya kejar. Posisi barangnya udah dikasih ke orang. Dan mereka nggak mengaku, padahal udah jelas-jelas saya lihat di situ kan. Dan begitu orang itu marah dan melempar saya dan mukul di belakang sini. Baik, aksi pencurian ini sejak kapan kerap mengganggu para pedagang yang ada di sekitar wilayah Anda, Pak Abai? Oh, sudah sering terjadi tuh, Bu. Cuman kan mereka itu tidak berani melaporkan. Soalnya sangat meresahkan ini. Di saat barang kita diambil, posisi kendaraan kita berhenti, mereka mau melemparkan entah itu kaca mobil ataupun kita sendiri gitu. Karena mereka tuh berkelompok di sana. Baik. Dan warga di situ seakan-akan menutupin. Oke, Pak Abai, apakah dalam aksinya juga Anda sempat menjadi korban penganiayaan yang mereka lakukan? Benar, Pak. Dan itu sudah diproses. Kemarin satu sudah ditangkap dan satu lagi belum. Dan itu pun tidak ada efek jerah. Ya, semoga pihak-pihak yang berwajib maulah sering-sering ngontrol ke situ dan tidak terjadi lagi untuk teman-teman truk dan teman-teman yang pedagang di sana. Dikhawatirkan kan jadi sangat meresahkan. Oke. Pak Abai, dari pengetahuan Anda titik-titik mana saja Pak yang rawan Pak? Dan kapan waktunya Pak? Titik rawannya itu satu di rel Mabar dan rel Mabar, satu lagi yang di Kayu Putih Pak. Itu hampir sama itu orangnya karena berdekatan jaraknya. Dan untuk jam-jamnya itu jam-jam nggak ditentukan Pak. Cuman untuk biasa yang jam-jam sepi. Itu malam, pagi, ataupun jam-jam yang merepotkan, itu bisa orang itu beraksi. Mana ada kesempatan apa? Ya, Pak Abai, apakah Anda dan rekan-rekan Anda kerap melaporkan peristiwa ini ke kepolisian? Lalu apa respon mereka? Apakah kemudian pengamanan di wilayah Anda ditingkatkan oleh petugas? Dan kemarin saya sudah diproses. Dan untuk pengamanan, memang ada pengamanan untuk cuman paling sekedar aja. Dan itu sebentar. Setelah pengamanan kendor, pasti mereka beraksi lagi. Itu bukan sekali dua kali aja.
dan terus berlanjut begitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Abai, pedagang dari Medan, Sumatera Utara. Semoga bajing luncat di wilayah Anda bisa segera ditindak ya Pak. Baik, terima kasih. Pemirsa, razia penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS digelar petugas gabungan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat diwarnai penolakan sejumlah gelandangan dan pengemis. Warga yang diamankan bahkan menangis histeris saat digiring petugas ke dalam mobil. Seorang pria parubaya meronta-ronta saat diamankan petugas Satpol PP dan Sudin Sosial di kawasan Hashim Asari, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu malam. Tak jauh dari lokasi tersebut, petugas juga mendapati beberapa wanita gelandangan tengah mengemis di lampu merah. Mereka menangis histeris saat dibawa masuk ke dalam mobil petugas. Razia PMKS kembali digencarkan, menyusul maraknya pengamen jalanan, pengemis, dan gelandangan yang kerap dijumpai di jalanan ibu kota. Tapi ini kita memang ada banyak pengaduan masyarakat ya terhadap saudara-saudara kita yang dapat dikategorikan sebagai PPKS ya. Nah, jadi memerlukan ya pelayanan kesejahteraan. Tentunya ya supaya kita rekan-rekan kita mungkin dibina ya nanti di Panito ya. Dan kita juga didampingi oleh dari rekan-rekan kita dari instansi TNI Polri ya. Pada razia kali ini, sebanyak 16 PMKS berhasil diamankan dan langsung dibawa ke kantor Sudin Sosial untuk didata dan nantinya dikirim ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.